Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini bahasa Indonesia kelas 10 di semester 2 materi tentang hikayat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa itu pengertian dari hikayat? Nah, menurut para ahli, Ali dan Alwi tahun 1995 dalam Kemal 2014 mengatakan bahwa hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesesuastraan Melayu Aceh. Jika melihat dua penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hikayat merupakan cerita yang berasal dari masa lampau, kemungkinan besar mengenai kerajaan yang ada di Indonesia. Terdapat kata sastra lama dan cerita sejarah untuk menjelaskan mengenai hikayat. Hal yang perlu digarisbawahi selanjutnya adalah kata Melayu. Jadi, untuk memudahkan kamu mengingat definisi hikayat, cukup ingat 3 kata kunci tersebut, ya, sastra lama, sejarah, dan Melayu. Nah, hikayat dapat berfungsi sebagai cerita penghibur atau pada masa itu disebut sebagai pelipur lara. Contohnya seperti hikayat Hang Tuah yang bercerita mengenai perjalanan seorang prajurit. Di dalamnya terdapat cerita yang membuat pendengarnya akan merasa hanyut. Ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Ada pula hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat atau pesan raja untuk membuat para musuh takut karena seolah-olah kerajaannya adalah yang paling perkasa. Hal ini biasanya untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Oke, kita lanjut. Karakteristik hikayat. Ada beberapa. Yang pertama, kemustahilan. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak diterima nalar. Contohnya, bayi lahir disertai pedang dan panah. Seorang putri keluar dari gendang. Nah, itu ya, yang di luar logis dan nalar. Yang kedua, ada anonim, berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Yang ketiga, kesaktian. Seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Contohnya, Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau, ya. Jadi di sini tuh manusia bisa mengalahkan raksasa gitu. Jadi mempunyai kesaktian. Yang keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Ya.
Dan yang kelima adalah arkais. Bahasa yang digunakan sudah lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contohnya hata, maka, titah, upeti, bejana. Nah, itu dia 5 karakteristik hikayat. Yang pertama ada kemustahilan, yang kedua ada anonim, yang ketiga ada kesaktian, keempat ada istana sentris, yang kelima ada arkais. Ya, baik, kita lanjut lagi. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius atau agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi atau pendidikan, dan nilai estetika atau keindahan ya. Diingat, ada nilai apa saja? Religius, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Sekian dulu pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.